nggak akan pernah berdoa untuk menimpakan musibah kepada kamu. Tetapi saya akan berdoa semoga Tuhan mencerahkan matamu dan mencelikkan matamu yang buta karena setan. Paham? Pertama Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Selamat datang di Logos dan selamat menyaksikan diskusi apologet Agatha, semoga mencerahkan. Ini ada yang typing di bawah ya. Typingnya kocak ya. Pertamanya dia bilang shalom. Terus terakhirnya dia menghina ikon yang ada di belakang saya. Ya, kamu kalau menghina orang-orang kudus yang di belakang saya ini, kamu akan tahu betapa hebatnya mereka memaafkan kamu. Ya, saya katakan gitu. Kenapa? Karena kehebatan manusia itu bukan membalaskan dendam kamu atau membalaskan kemarahan kamu. Tetapi kehebatan seseorang adalah ketika mereka itu sanggup memaafkan kamu. Dengan segala kejijian yang kamu sampaikan kepada saya dan para kudus saya. Ya. Jadi saya doakan semoga kamu sehat-sehat ya, yang menghina Tuhan saya, yang menghina bunda saya yang tersuci, yang menghina kodam-kodam saya. Ya. Gitu. Itu adalah ikon, bukan foto, karena belum ada mesin foto saat itu. Itu adalah malaikat Mikael. Ya, saya nggak akan pernah berdoa untuk menimpakan musibah kepada kamu, tetapi saya akan berdoa semoga Tuhan mencerahkan matamu dan mencelikkan matamu yang buta karena setan itu. Paham? Bukan teolog dalam warna ya, teologi dalam warna. Teolog itu adalah seseorang yang menyampaikan pengajaran tentang Tuhan. Tetapi ini adalah pengajaran. Bukan teolognya, tetapi ini adalah teologinya, ilmunya. Jadi bedakan orangnya dengan ilmunya. Bedakan pengajar dengan ajarannya. Seperti itu. Teonya bukan gitu ya, pakai H. Theo. Theo itu adalah Allah. Gitu. Oke. Shalom semuanya ya. Apapun yang kalian hinakan kepada orang-orang kudus, orang-orang suci, ya, itu tidak membuat mereka lantas kotor seperti kamu. Paham? Jangan kotori pikiranmu itu dengan kedengkian, karena kamu akan menjadi instrumen dari iblis. Kamu seneng ya jadi instrumen iblis ya? Suka sekali jadi instrumen iblis ya. Berarti kamu alatnya iblis ya. Mending jadi alatnya Tuhan daripada jadi alatnya iblis. Jadi alatnya iblis, kamu hanya menerima kematian, kebinasaan. Tetapi jadi alatnya Tuhan, kamu akan menerima kemuliaan dan hidup kekal. Ya. Jadi biasa-biasa aja kalau typing ya. Di room saya kalau membuat kalian menjadi lebih buruk, mending gak usah di room saya. Halo Tasya. Salam Kak. Ya, salam. Ada yang mau ditanyakan ke Tasya? Boleh. Nama Tuhan siapa ya kalau di dalam perjanjian lama? Tuhan itu tidak bernama. Di dalam Alkitab kan kalau di kamusnya itu ada nama YHWH. Nggak ada di situ. Anda cari aja. Tulisan YHWH ada nggak? Nggak pasti ada. Di mana? Ada. Di mana? Di kitab LAI. Alkitab ILT ada, Alkitab LAI ada. Boleh dibacakan? Ada YHWH di situ? Ada Kak. Iya, coba bacakan aja. Oke, bentar ya Kak. Jangan. Bisa dimatikan dulu musiknya, Mbak. Oh iya. Terlalu berisik. Wanes ini kak, biarin aja. Dia juga kan manusia. Manusia yang ditentukan untuk binasa. Apa hubungannya Kak?
Enggak, saya hanya membaca yang di bawah. Karena dia bilang bidat wanes ini Kak. Iya, walaupun bidat kan dia manusia. Manusia yang ditentukan untuk binasa. Itu aja. Oh, belum tentu lah. Enggak, bidat itu pasti gitu. Bukan bilang belum tentu ya. Alkitab yang bilang. Gak percaya. Nah, kalau aku bacain gitu buktikan dong 3 pribadi dalam Alkitab. Yang bilang 3 pribadi dalam Alkitab siapa? Coba YHWH dulu nggak Kak. tahu. Oke, Ya, satu-satu. ini ada nih. YHWH Ada dulu nih. tunjukin. Silakan. Iya, Tunjukin dulu. ada Ya. nih. Tuhan, nih Yahweh, nama diri Sang Pencipta Elohim yang Maha Kuasa. Kamu tadi di LAI, tunjukkan dong huruf YHWH, tunjukin dulu. Di mana YHWH ada Kak di LAI? Tunjukkan LAI-nya, buka kameramu. Silakan, buka kameranya. Nggak bisa, pengikutnya masih kecil. Oke, bacakan aja. Saya minta kejujuran kamu tulisannya YHWH. Silakan, bacakan aja. Kejadian berapa? Di mana? Di mana? Kitab apa? Saya bacakan dari sini nggak apa-apa. Saya punya kok. Kitab LAI saya punya. Ya, buka aja di Ya, kamus. sesuai statement kamu ya, LAI ya. Ya, boleh Kak. Mana? Di ayat apa? Silakan. Di kamusnya. Loh, kitab saya bukan kamus. Kamu bilang di Di LAI, belakangnya bukan kan kamus. ada keterangan kamusnya. Kak. Loh, enggak. Kamu ini bicara firman Tuhan apa bicara kamus? Kita harus cari tahu Loh, tentang Tuhan itu masa loh. kamu dapat dari kamus terus kamu jadikan dasar imanmu? Baru tahu aku. Di Jangan mana? memasukkan di Ayo, situ. LAI. Di mana kitabnya mana? Kitab apa? Ya, buka aja kamus di belakang Kak. Lu saya nggak beriman kepada kamus. Ya buang aja. Gimana ceritanya kamu beriman kepada kamu sayang? Kamu bilang YHWH ada di LAI. Mana? Di kamus. Aduh. Kan ada keterangannya di situ loh namanya. Bacakan. Ya, buka dong di situ. Loh, Kan kok nyuruh saya? Kan kamu yang mau membuktikan. Dia yang mengklaim dia nggak sanggup membuktikan. Kan maksudnya aku kan punya kitab ILT di sini Kak. Mana? Coba buka. Kalau kamu punya kitab ILT, buka aja sini. Buka. Kan tadi sudah disebutkan loh. Tadi aku sudah disebutkan loh. Apa bacakan. Kejadian mati apa? Yang mana? Ulangan, bilangan. Nama diri Sang Pencipta Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Ayatnya di mana? Keluaran 3 ayat 15. Baca. Keluaran 3 ayat 15. Saya make sure di sini. Saya make sure di sini Keluaran 3 ayat 15. Enggak apa-apa. Ayo, LAI ya. Jangan lupa. Keluaran 3 ayat 15. Ayo. Jadi ini kita biar tahu kamu yang penipu atau enggak. Saya make sure dari sini. Ada enggak YHWH? Silakan. Ya nggak ada yang tertulis lah karena nama Tuhan itu disebutin lah gini loh. Zaman Israel itu untuk penyebutan Nggak Tuhan. usah banyak bicara. Dalilnya aja. Maka Adonai. Oke. Di mana? Cepatlah. Ayo. Masa kamu nggak bisa ini membuktikan? Nih, kalau saya bisa membuktikan. Bidat itu seperti ini. Seperti hewan yang memang hidup untuk dibantai, dibawa gimana. Tetapi mereka itu ayat yang sebelumnya itu adalah para bidat ya, ones ya, sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi teman-teman ya, bidat itu sabar. Kamu kesini nggak bawa apa-apa, nggak punya ilmu. Jadi teman-teman hati-hati dengan bidat ya. Bidat ones ya, terutama bidat ones yang berkeliaran. Mereka itu bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Ya kamu bisa baca di 2 Petrus 2 ayat 12. Pengajar-pengajar sesat, guru-guru pengajar sesat itu. Ya, seperti ones yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Mereka itu sama seperti binatang yang dilahirkan hanya untuk ditangkap lalu dimusnahkan. Oh, itu bukan saya yang bilang. Yang bilang itu adalah 2 Petrus 2 ayat 12. Dadah.
Susah ya. Di mana Kak? Di kamus. Di kamus mana? LAI. Ratumu bawa ke sini Mikana. Ratu Onenessmu itu bawa ke sini. Kira-kira dia mau diajar atau tidak? Saya sebenarnya tidak mau memberikan ruang bagi Ratu Haiwan, ya. Tapi kalau kamu gak berkapasitas, bawa yang berkapasitas di dalam iman kau, naik ke room saya. Saya akan terima dengan sangat senang hati. Dan jangan kasih tahu sama dia, jangan ngaku-ngaku ortodok dulu kayak dulu ya. Lepaskan kerudung. Gak punya dalil. YHWH. Gak ada dalilnya kok, gak ada tertulis. Oke. Suruh ke sini ya, Tasya, Ratu Bidat itu. Sini. Lawan saya. Lawan argumentasi saya. Halo Caca. Aduh. Suruh ratumu itu ya Tasya ya. Suruh ratumu itu menjawab pertanyaan Yusuf PI. Masa disuruh membuktikan akal si Mikana ini gak sanggup? Ya, ini sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 12 tadi ya. Sama seperti hewan tidak berakal. Disuruh sama Yusuf PI buktikan akal, dia gak sanggup. Membuktikan akal pun dia gak tahu. Pertanyaan dia itu sudah membuktikan akalnya, tapi dia aduh. Stop ya teman-teman, tolong ya. Jangan kalian masuk ke room bidat-bidat seperti itu. Karena kalian itu akan binasa. Saya tidak mau kalian itu binasa. Kalau kalian memang belum mengerti tentang firman Tuhan, belum mengerti apa itu Tritunggal, sebaiknya kalian belajar. Daripada kalian itu masuk ke dalam kesesatan. Ya. I love Mikana ya, semangat ya. Aduh, untuk kalian ini ya, tolonglah. Yang menjadi tolok ukur pengajaran itu biarkan para rasul, bukan bidat-bidat yang baru. Ya, Oneness itu apa Kak? Babi panggang sayang. Itu adalah bipang. Ya, kamu tinggal pilih mau samcan atau dagingnya semua. Ya, jadi Oneness itu apa Kak? Bipang sayang. Ya, kalau enggak suike ya, kodok yang itu tuh, yang diolah. Ya, pokoknya makanan yang terbuat dari hewan itulah bidat. Iya. Gitu ya. Semangat membantai bidat. Udah 2 tahun ya saya berkecimpung gebukin bidat ya. Jadi kalian kalau masuk pun ke room-room yang hebat menurut kalian, mereka gak mungkin tidak mengenal saya. Karena saya berjuang bersama-sama dengan mereka. Saya tidak pernah melupakan guru-guru pengajar saya. Ya, seperti Pak Jeki Sembiring, Pak Cipto. Ya, mereka tuh guru-guru saya ya. Walau tidak semua saya terima gitu ya. Seperti Pak Erben. Ya, saya tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka di dalam menyadarkan saya. Hampir saya tergiur sama Oneness dulu. Ya, jadi kalau kalian bilang kan, kakak belajar dari mana? Belajar sendiri? Bullshit. Ya, saya melihat ada apologet yang kayak gitu kan. Saya belajar sendiri. Wah, kamu keren sekali belajar sendiri. Jangan suka tipu. Kamu belajar dari saya. Jangan pura-pura gitu. Belajar dari Pak Bom, mohon maaf, saya nggak bisa berdusta. Tidak ada ajaran yang saya terima dari beliau. Itu ya. Saya hanya melihat Pak Justin. Nah, Pak Justin itu saya juga belajar dari beliau. Saya orang yang tidak seperti kacang lupa akan kulitnya. Ya, saya dapatkan sedikit ajaran itu memang dari Pak Justin, Pak Erben,
Pak Jeki itu sebelum saya mengenal ortodoks. Setelah saya mengenal ortodoks, kalian tahu siapa juaranya. Ya. Yaitu episkop saya Daniel Biantoro dan romo-romo saya. Udah gak ada yang lain. Saya tidak pernah belajar dari yang lain ya. Gitulah. Saya harus membawa nama-nama mereka. Bambang Nursena, maaf saya tidak kenal. Iya ya. Saya hanya belajar dari itu aja ya. Dulu ya waktu saya belum mengenal ortodok betul. Saya memang belajar dari Pak Justin. Dari siapa lagi ya? Aderion kali ya. Pak Charlie, mohon maaf. Saya hanya dapat fitnahan dari dia. Rudy Yohanes, yang ada dia cari makan dari konten saya. Bambang Nursena, kenapa Kak? Non Kalsedon ya. Saya tidak pernah mengikuti ajaran yang tidak mengimani bahwa Kristus itu memiliki dua natur, ya, natur manusia dan natur ilahi, ya. Tetapi gereja yang non Kalsedon, kalian boleh cek Oriental atau Kalsedon alias Koptik, itu tidak mengakui duinatur Yesus. Dalam konsili dia tidak mengakui itu. Hanya mengakui 2 atau 3 konsili. Ya. Jadi saya percaya Kristus itu memiliki 2 natur. Bukan 1 natur. Saya tidak akan pernah bergabung dengan yang tidak memelihara 7 konsili ekumenis. Saya tidak rekomen itu. Karena saya mengakui Kristus itu adalah firman Allah dan juga manusia. Bukan monofisit atau miafisit. Ya, kalian boleh searching apa itu monofisit atau miafisit. Ya, nanti kalian cari dan kalian akan tahu bahwa di dalam pemahaman miafisit atau monofisit, mia dengan mono itu sama artinya satu. Menganggap bahwa kemanusiaan Kristus itu membaur dengan keilahiannya. Itu. Jadi mereka itu lebih kepada tidak mengakui duinatur Yesus. Gitu ya. Ki Amat itu belajar dari ortodoks meskipun dia belum ortodoks. Kita doakan saja. Gitu ya. Apaan sih lo, bless me God? Selain yang tidak saya sebutkan, saya tidak rekomendasikan itu. Oke? Paham ya teman-teman ya? Saya tidak pernah belajar kekristenan dari yang seperti kalian sebutkan. Tidak. Ya, saya tidak pernah belajar dari itu. Mohon maaf ya, kambing dungu ya. Maaf. Saya hanya belajar dari romo saya. Saya tidak pernah dapat pengajaran dari tempat lain. Ya, makanya mungkin sempat dulu saya menghilang. Bukan menghilang ya, vakum beberapa bulan. Sama seperti bunga dandelion yang mati, menebarkan benih-benihnya lalu tumbuh menjadi bunga dandelion baru. Saya belajar selama itu. Makanya mungkin kalau kalian tanya Pak Justin dan Pak Erben, mereka juga sangat-sangat terkesima dengan ilmu yang saya dapatkan dari Romo. Gitu ya. Maaf ya Ana, saya tidak mendapat pengajaran dari beliau. Mohon maaf, saya orangnya akan jujur. Orangnya akan jujur ya. Lebih baik saya mengatakan dapat ilmu dari siapa ya? Nggak ada sih, cuman itulah. Pak Jeki jelas, Pak Erben, Pak Justin. Sisanya nggak ada. Bahkan saya berdebat untuk itu, gitu ya. Ya, Justin Peters ya. Elia Miron, dia yang belajar dari saya. Tahu diri dong. Suhu jangan disamakan dengan murid ya. Narasi-narasi dia itu dari sini. Nonton dari sini. Jadi jangan bilang, wow. Makanya saya bilang, siapa? Kusmira? Mohon maaf ya, mungkin beliau yang belajar dari saya. Ya, jadi yang kalian sebut-sebutkan itu, mereka itu suka nonton di bawah dan merecord video saya
Ya, kalian boleh cek dari lama ya. Justru mereka lah dapat narasi-narasi itu dari saya. Jadi saya tahu narasi saya yang disebarkan oleh orang-orang yang berapologetika di sini. Meskipun mereka tidak punya iman itu. Gitu ya. Paham lah ya. Oke. Woi, naiklah biar seru. Kenapa Jopit? Kamu gak sabar? Romo Nandar. Si Nandar suruh aja jangan menipu. Apa ya? Diakosune apa ya? Judulnya itu ya. Dia sampai detik ini masih menipu. Ada kata agama di dalam Matius. Ya, dia mengutip dari sarapan pagi, entah apa itu sarapan pagi saya tidak tahu. Dia mengutip dari situ ya. Diakoisune, dia bilang itu agama. Diakoisune itu kebenaran, dia tipu itu menjadi agama. Karena LAI menerjemahkan itu sebagai agama. Tapi dia tidak bisa membantai saya untuk itu. Seperti itulah ya. Maaf Francisca, saya tidak terbiasa belajar dari bidat. Ya, karena gini, saya memilih, ketika saya memilih ortodok, saya benar-benar reservasi ke sana. Saya tes, saya uji. Kalian tahu kan sekritis apa saya? Ya, di dalam iman Kristen pun saya sekritis itu. Makanya sekali mendengar narasi orang, saya bisa mengetahui itu bidat atau tidak. Ya. Jadi saya tidak pernah belajar dari bidat-bidat yang kalian sebutkan tadi. Mohon maaf. Ya, Evangelis Uniriva. Ya, saya hanya belajar dari abuna saya, Episkop Daniel Biantoro, yang membawa ortodoks ke Indonesia. Siapapun yang mengatakan ortodoks di Indonesia itu bersumber dari episkop saya, Daniel Biantoro. Saya kasih tahu ini. Jadi, apapun yang kalian kenal nama ortodoks itu di Indonesia ini, itu semua bersumber dari episkop saya, Daniel Biantoro. Ya. Saya tidak mau mengomentari room-room orang lain seperti apa, tetapi saya hanya mengomentari ajaran bidat. Ya, karena bidat itu adalah ajaran, bukan orangnya. Saya tidak mau masuk kepada orangnya, tetapi kepada ajarannya. Seperti itu. Biarawati Jum. Saya tidak rekomen ya Melon ya. Semoga kamu mendengarkan saya. Saya tidak rekomenkan itu. Ya. Oke lah, kita naikkan yang lain ya. Sudah cukup dari situ ya, tapi itu tadi ya. Saya hanya rekomen Episkop Daniel Biantoro. Karena kalian bisa tahu sumber pengajaran yang benar itu dari sana. Yang lain saya tidak rekomen. Yang lain itu hanya followers. Dan mereka hanya mengikuti namun tidak masuk ke dalam ortodoks. Makanya saya bilang ya teman-teman ya. Nih, kalian harus baca ayat ini ya. Jangan pula kamu setelah memberitakan firman Tuhan, kamu tertolak. Ya. Nih. Nah, untuk orang-orang yang membawa ajaran seperti ini. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalian tahu nggak ayat ini? 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, ini adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi dia tidak masuk dalam ajaran itu. Mereka hanya bagus menyampaikan, tetapi hidup dalam kemunafikan. Nah ini dia. Jadi ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi dia tidak memelihara tubuhnya. Dia haus akan apa? Akan uang, akan seks. Meskipun ajarannya tampaknya ortodoksia.
Ya, makanya saya bilang orang-orang yang mengajarkan ortodoksia tetapi tidak hidup dalam ortodoksia, mereka sebenarnya orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Jadi kalian jangan mau tertipu dengan orang-orang seperti itu. Boleh membawa narasi atau ajaran dari ortodoks, tetapi setidaknya kamu harus hidup dalam ortodoksia itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka tidak hidup dalam ortolatria, ortopraksia. Mereka hanya sibuk memberitakan, tetapi tidak hidup dalam sakramen itu. Tidak menghidupi apa yang dia beritakan. Ini adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Ya, sangat kasihan sih sebenarnya saya terhadap orang-orang yang demikian. Karena ortodoksia itu adalah pencapaian kita benar-benar masuk ke dalam esensi Allah. Itulah ortodoksia. Jadi kalau keren-kerenan mengajar, semua orang bisa keren. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan. Perenungan itu penting, bukan kehebatan atau kegigihan seseorang dalam memberitakan ajaran. Gitu. Saran aku sih itu aja. Jangan membodohi diri sendiri. Ya, karena orang yang membodohi diri sendiri itu yang paling menyedihkan. Ada loh video kakak mohon maaf kepada Juma, sedendam itu umatnya. Ada video kakak mohon kepada Juma. Mohon apa? Ya. Mohon kayak gimana? Editan. Ya. Makanya jangan percaya dengan editan. Meminta maaf itu penting kepada semua orang. Tetapi memohon itu salah ya. Jangan gunakan diksi yang berlebihan yang gak penting ya. Gitulah ya. Bun? Ya silakan. Ini aku tadi gara-gara kalian habis bahas ortodoks, aku nge-search kan di Google Maps. Kan aku dari Surabaya, jadi aku ini ada gereja ortodoks paroki Sant Lona, itu Rusia, itu beda ya? Itu beda. Itu adalah gereja ortodoks yang di bawah pimpinan komunis Rusia. Makanya saya tidak rekomen itu, dan dia pun di sini di Indonesia itu belum legal. Belum ada di bawah PGI. Jadi PGI itu hanya memberikan afiliasi kepada mereka, tetapi belum di bawah naungan PGI. Mereka tidak punya payung hukum. Oh. Ya, mereka ilegal. MP itu adalah gereja ilegal di sini di Indonesia. Ya, jadi hati-hati. Nanti kamu dibaptis, baptisanmu ilegal. Karena gini, ketika kita masuk ke dalam ortodoks, kita kan dibaptis, ya. Baptisan kita itu juga dilindungi oleh negara, gitu. Berpayungkan hukum, ya. Dibaptis dalam gereja, bukan dibaptis dalam naungan komunis. Jadi Moskow Patriark itu adalah kepatriakan yang dibuat oleh Rusia komunis. Tahu kan komunis yang lambangnya palu dan arit itu. Nah, mereka itu di bawah kuasanya itu. Tidak di bawah kuasa Tuhan Yesus. Tidak di bawah kuasa gereja. Gitu. Jadi berhati-hati juga ya. Selain dari gereja ortodoks Indonesia, mereka itu hanya afiliator. Ada yang bentuknya yayasan, seperti Koptik itu kalau nggak salah masih yayasan. Gitu. Jadi kalau mau yang jelas ortodoksnya yang sudah diakui oleh Kemenak itu adalah GOI. GOI ini setara dengan PGI dan KWI. Jadi MP ini, Moskow Patriark ini pernah minta perlindungan di bawah KWI. Ya, semangat ya Katolik. Tapi Katolik tidak mau menaungi mereka. Nah ini ya, kalian biar tahu, Moskow Patriark ini pernah meminta untuk di bawah naungan KWI, tapi KWI menolak. Kenapa? Karena gereja Katolik itu hanya memayungi yang Katolik saja. Nah, dan minta tolong kepada PGI sekarang, tetapi hanya terafiliasi, bukan dilindungi. Jadi hati-hati ya terhadap itu. Ortodoks banyak, semua orang mengaku ortodoks, tetapi ada yang abal-abal. Gitu. Ya, jadi kalau mau ke Surabaya itu ada di Polsek apa gitu ya, ada
Di Surabaya itu ada parokinya, di Solo ada, di Jogja juga ada Komoksi. Oke. Gitu. Cari aja Gereja Ortodoks Indonesia Paroki di Surabaya. Sip. Ya, jadi harus Gereja Ortodoks Indonesia. Yang lainnya itu belum legal di sini. Oke, sip. Bun, aku pengen nanya. Boleh. Itu kan ada beberapa agama seberang, dia tuh bilangnya kayak Kristen itu agama yang dikarang oleh Paulus. Itu motif mereka ngomong itu tuh biasanya kenapa sih Bun? Soalnya aku tiap nanya ke mereka juga nggak ngerti. Jadi ini maksudnya gimana? Kenapa kalian bisa ngomong seperti itu? Karangan Paulus lah. Apakah mungkin ada sejarah dulu Paulus ngapain gitu? Itu Bunda tahu nggak? Kamu coba buka 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus, wait. Ortodoks bukan denom ya. Yang di bawah saya kasih tahu. Oke. Coba bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke, sekarang buka Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kisah Rasul 10:15. Aku bacain. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Oke. Ada lagi sebenarnya di dalam Rasul Lukas ya, di kitab Lukas. Jadi tulisan-tulisan Rasul Paulus ini ada di dalam kitab mereka dan hadis mereka. Seperti 2 yang saya bawa tadi. Kenapa mereka seperti itu ya? Ini sih masih masih jadi pertanyaan saya juga untuk mereka. Kalau mereka memang setidak sukanya itu kepada Rasul Paulus, kenapa semua tulisan Rasul Paulus itu ada di kitab mereka dan hadis mereka? Jadi kalaupun mereka mengatakan Paulus itu rasul palsu atau apa palsu gitu ya, tidak masalah. Tetapi bagi orang Kristen, Rasul Paulus itu adalah rasul kebanggaan umat Kristen. Sebab Rasul Paulus itu sangat bekerja keras demi bangsa lain itu mengenal Tuhan Yesus. Karena dia diutus untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk yang di dalam Yerusalem, di dalam orang Israel. Gitu. Jadi karena kontribusi Rasul Paulus ini sangat besar sekali dalam mengkristenkan bangsa-bangsa, sehingga dia tertindas seperti ini. Iya. Ya, dia itu paling banyak kontribusinya. Jadi banyaklah, namanya orang yang sudah tinggi gimana sih? Pasti banyak yang ingin menjatuhkannya, betul nggak? Betul. Nah, seperti itu. Jadi Rasul Paulus ini sangat berjasa sekali di dalam penyebaran agama Kristen. Iya. Kita lihat ya surat-surat dia itu kemana? Kepada jemaat di Korintus, di Roma, kepada jemaat di mana lagi tuh? Banyak kan? Di Tesalonika, bener nggak Bu? Bahkan sampai ke Arab. Nah itu. Jadi untuk mematikan ini ya harus ada propaganda ke situ. Sama Bun, pengen nanya, itu kan tadi Bunda sempat bilang konsili ekumenis itu apa ya? Konsili ekumenis itu adalah peneguhan kembali iman Kristen yang diajarkan Rasul untuk melawan bidat-bidat. Jadi banyak bidat dari dalam kekristenan sendiri yang menolak ajaran Rasul itu karena pemikiran-pemikiran liar. Contoh tadi udah saya sebutkan ya, monofisitisme. Banyak orang yang malu terhadap kemanusiaan Yesus. Ya, ini ada ini. Jadi mereka hanya mengatakan dan hanya menganggap Yesus itu hanya ilahinya saja. Kemanusiaannya itu hanya kemanusiaannya itu luruh gitu. Tidak ini. Ibarat kata seperti saya bilang ya, tergerus gitu, bercampur baur. Padahal sebenarnya Kristus itu dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi seperti yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat 9. Ada lagi yang namanya bidat Marsion. Nah, Marsion ini oleh sebab inilah ada konsili ya. Bidat Marsion ini tidak mau sesuatu yang berbau Yahudi. Jadi dia membuang semua ajaran-ajaran yang bersifat Yahudi.
Inilah Marcionisme. Inilah pencetus adanya konsili Kartago abad keempat, akhir abad keempat. Nah itu, jadi konsili ini untuk apa sih? Konsili ini untuk melawan bidat sehingga iman Kristen yang diajarkan Rasul itu tetap dipegang teguh. Jadi bukan musyawarah ya. Konsili ini adalah peneguhan kembali iman yang apostolik. Oke. Sama, ya udah Bun. Siap. Jadi Sama. hati-hati ya gitu ya. Sama Bun, ini kan saksi Yehova nih masih kayak gencar-gencaran gitu. Terus kita gimana cara nanggepin mereka kalau misalnya, soalnya mereka ini sekarang tuh gencar-gencarannya tuh ke anak-anak muda, bukan ke orang-orang tua lagi. Nah, lalu lanjut. Lalu menurut Bunda kita harus kayak gimana sebagai anak Tuhan? Oke, kamu bisa baca ini ya. Tegur. Oke, kamu bisa baca mana ya? Titus 3 ayat 10 coba baca. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Ini ada ayatnya kok. Ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Lanjut, selanjutnya. Wait. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah Bahkan dikatakan jangan mengucapkan salam kepadanya. Iya, Alkitab pun. Titus, Filemon, Ibrani. Oke. Jadi gitu ya. Jadi gimana sih Bun cara kita menanggapi orang-orang yang sudah ketahuan saksi Yehova? Mereka kan itu suaranya lemah lembut, menunjukkan sepertinya meyakinkan dengan brosur-brosurnya. Tetapi kita tahu gereja itu sudah menganatema bidat saksi Yehova. Saksi Yehova ini juga udah muncul dari abad ke-3. Dan konsili juga sudah menegaskan itu adalah bidat. Ya, nah saksi Yehova ini makanya ada tulisan Rasul itu seperti itu di Titus. Ya, itu tulisan Rasul Paulus karena Rasul Paulus itu bertemu banyak sekali bidat. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Bahkan mengucapkan salam kepadanya pun tidak. Jangan. Memang setegas itu. Kenapa? Karena begitu kamu mengucapkan salam kepadanya, kamu akan membawa dia masuk ke dalam rumahmu dan kamu akan dipengaruhi. Ada juga ini ayatnya, saya lupa di mana, tapi nanti saya carikan. Jadi kita yang anak-anak muda, yang kalau ada saksi Yehova datang kepadamu, langsung tutup pintu. Atau jangan mengucapkan salam, tidak usah lagi berbicara kepadanya. Karena itu perintah. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengasihani ajaran yang seperti itu. Tetapi kalau dia masih mau membuka dirinya, berdiskusi, dan masih mau kita nasihati, itu boleh. Tetapi kalau sudah dinasihati dan tidak mau berubah, kita harus meninggalkan mereka. Oke. Serem ya Bun? Itu tadi coba baca 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2. Iya. Makanya saya tidak mau mengucapkan salam walaupun mereka bilang shalom, saya tidak akan mengucapkan salam. 2 Petrus 2 ayat 19 ya? Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang 2 lain. Petrus 2 ayat 12. 12. 2 Petrus 2 ayat, tetapi mereka itu sama dengan hewan, tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatannya mereka, yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ya kan? Mereka itu dengan kebebalannya, karena ketidaktahuannya, binatang itu kan gak punya akal. Makanya mereka seperti itu. Berarti kalau Wanes itu juga ya? Iya. Wanes itu gak percaya Allah Bapa atau gimana Bun? Mereka itu mengatakan bahwa Allah itu berubah-ubah, ganti-ganti peran. Nah itu. Coba kamu buka 2 Yohanes 1 ayat 10. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 10. Ini banyak sekali untuk orang-orang bidat yang membawa ajaran-ajaran sesat. Jikalau ada orang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu
mereka di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuhan. Banyak ya? Banyak ya, untuk bidat ini banyak ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Oke. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Mereka itu orang terkutuk. Mereka itu orang, mereka seperti binatang. Ngapain? Wow. Ya kan? Ini tegas. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang tidak membawa ajaran ini ya ajaran itu. Yang seperti dinyatakan Rasul, Tritunggal yang diajarkan Yesus loh. Aku datang dan keluar dari Bapa, Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa, itu Tritunggal. Sebab firman dan Roh Kudus itu satu di dalam Bapa. Itulah Tritunggal, 3 dalam 1. I see. Itu Yesus sendiri yang mengajarkan. Jadi kalau ada orang yang tidak membawakan ajaran itu, apa katanya? Terkutuk dia. Mereka itu terkutuk. Binasa. Makanya hati-hati. Ya, ini ada pasukan Wanes di bawah. Soalnya aku pernah ikut Zoom meetingnya Mikana, Bun. Aduh. Keluar. Mereka itu semua menentang Alkitab. Okay. Udah sering kita nasehatin. Dan luar biasa ya. Saksi Yehova, Unitarian, kalian hati-hati ya. Ada yang terindikasi Unitarian juga beredar di TikTok ini ya. Kalian waspada ya, waspada. Unitarian tuh kayak apa sih? Kayak RT 6. Allah doang ya? Oh iya. RT 6. Mereka mengaku bahwa Yesus itu ciptaan. Gitu. Jadi kalau Mormon sesatnya apa ya, Bun? Ya orang rasulnya aja baru. Nabinya Mormon. Aduh. Itu bahaya itu ya. Pokoknya yang tidak membawa ajaran para rasul itu terkutuk seperti hewan. Jangan kita mengucapkan salam. Banyak toh ayatnya. Kamu kalau baca itu satu perikop, kamu akan mengerti. Makanya saya katakan rajin-rajinlah kalian baca Alkitab kalian. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan begini-begini, cari teksnya, cari ayatnya, kamu baca dan kamu pahami sama tidak dengan penjelasannya. Nah itu bahaya sekali. Bahaya. Oke. Itu aja mungkin, Bun. Nanti aku masuk lagi kalau ada tanya-tanya. Oke, siap. Ya, thank you, Bun. Semangat. God bless you. Ya, Tuhan berkati. Aduh, aku kabur pas ditawarin saksi Yehova. Iya, langsung tutup pintu, jangan ucapkan salam, ya. Bahkan mengucapkan salam aja kita nggak usah. Tuh, bukan kata saya. Itu kata Alkitab. Gitu ya. Oke, nah udah pada tahu kan siapa Ratu Bidat? Oke. Nah itu Mikana, Tasya. Susah sih orang ortodok itu. Apalah coba mereka jelaskan. Ada pula mereka bilang nanti ketika sudah hidup roh doang. Aduh, aneh-aneh ajarannya lah. Aduh. Halo, silakan Sat Girl. Halo, Kak Set Girl. Set Girl, tew. Janjikan kemenangan. Ini ada yang bilang, Agatha, siapa yang menciptakan salib? Ulu. Aku baru tahu, Kak. Tit M. Itu bidat, iya. Gak apa-apa, lebih bagus baru tahu daripada gak tahu sama sekali. Jadi hati-hati terhadap pengajaran sesat itu ya. Karena kita gak pernah tahu.
mereka itu mau ngapain gitu. Jadi, oke, kita naikkan yang lain. Ada yang mau naik? Ini ada 2 juta orang mau naik, takutnya ketekan ya kan. Kak, gimana caranya kita tahu ajaran itu sesat? Makanya belajar Kristen yang benar. Ya kalau kamu tidak memahami iman Kristen yang benar, ya kamu nggak tahu cara membedakan. Kristen yang benar. Halo, tulisan apa ini? Gambar tos ini. Halo, nggak jelas. Jadi, Theo menjanjikan kemenangan. Mikana itu ortodoks kan? Sejak kapan ada orang ortodoks kayak gitu deh? Ortodoks itu nggak ada yang wanes. Malu saya mengatakannya. Halo Mary. Halo Mary, halo Jai. Gak ada, kalian cari ya, ortodoks itu gak ada yang wanes, gak ada satupun. Bikin malu, mana ada semua ortodoks itu pasti Tritunggal. Aduh, sempet dia ngaku-ngaku ya nggak tahu lagi lah bilangnya kayak gimana. Halo. Dah. Selamat nih. Bahasa gue nanti. Jangan kaget-kaget lah. Halo, Damli Purba. Mak, lagi lepas landas dia. Judy. Iya, dia ngaku-ngaku. Udah biarin aja. Namanya orang ngaku-ngaku ya, sah-sah aja. Oke. Nggak ada gerejanya Kak Debata. Halo Tongbo. Tongbu. Apa ini? Halo. Halo Tongbu. Judy, Theo, janjikan kemenangan. Halo, Bumi, Mi. Agatha, ada dalil Yesus nyanyi nggak? Ada dong. Matius 26 ayat 30. Ini kau kira Tuhan Yesus nggak pernah nyanyi? Ini udah sering gua jawab. Aduh. Ada dong. Makanya ada Mazmur Daud. Makanya Yesus ketika di kayu salib dia bermazmur. Kau baca dulu itu Matius 26 ayat 30. Ini di sini nggak ada yang bisa dijawab. Ada semua jawabannya. Aduh, malu-maluin kau. Halo, Bu Mimi. Halo, ada yang mau ditanya? Aduh, kok kira Tuhan Yesus nggak pernah nyanyi? Orang dia Yahudi kok dulu. Tunggu ya. Mana ya? Ada. Tunggu, saya cari dulu. Matius. Bentar ya. Judy, Theo, iya Matius 26 ayat 30. Betul itu tadi ya. Kalian baca ya, Matius 26 ayat 30. Yang kok kiranya kami tak tahu. Ya, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kok kira Yesus nggak nyanyi? Nyanyi sayang, bukan disco. Malu-maluin kali typinganmu.
Lain-lain, nyanyi dengan disco beda. Jadi kalau kamu nonton konser, kamu bukan lagi nonton disco. Ya norak kali kau. Panteslah kepalamu setengah. Perempuan ya, otaknya setengah. Bunda, bolehkah saya mu'alaf untuk mendapatkan istri 4? Boleh sayang. Ih, ngeri kali si laut biru ini. Kukira perempuan, ternyata tulang lunak. Ternyata tulang lunak, cuy. Aduh Tuhan, tuh. Ngeri kali ah. Ngeri. Bundaku, iya sayang. Bunda di sini cinta. Kangen ya sama Bunda. Ngeri ya laut biru, iya. Halo, Bagio Nika 18. Ya, Mbak. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Mbak, tolong minta dijelaskan Korintus 6 ayat 14. Apa itu? Silakan, Mbak. Tuhan Allah apa ya lupa saya membangkitkan Allah membangkitkan Tuhan. Nah itu gimana? Kenapa? Bapak itu membangkitkan Tuhan Yesus. Ya Korintus. Baca aja. Wah, nggak bawa itu. Saya cuma hafal di sini. Apanya? Jadi yang mau Bapak tanyakan itu apa? Penjelasan mengenai Allah membangkitkan Tuhan. Itu yang saya ingat. Bapa membangkitkan Yesus. Oh gitu ya. Suka disalah pengertiankan ya. Oke, Mbak Agatha, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, amin Pak. Orang-orang mengira Allah itu adalah Kristus, bukan. Karena Kristus itu adalah firman Allah. Ya, Bapa itu adalah Allah yang satu. Jadi maksud dari ayat itu adalah Sang Bapa membangkitkan Kristus, Roh Kudus membangkitkan Kristus, dan Kristus sendiri yang adalah firman membangkitkan dirinya sendiri. Makanya kalau ada yang bertanya, ya, siapa yang membangkitkan Yesus? Yesus dibangkitkan oleh Bapa dan Roh Kudus juga bangkit sendiri. Jadi Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Sebab keilahian Yesus yang adalah firman itu satu di dalam Sang Bapa dan di dalam Sang Anak. Gitu. Halo, Lucy. Kepencet, Kak. Oke, siap. Gitu ya. Jadi jangan takut gitu. Oh, jadi Yesus dibangkitkan. Betul, dia juga bangkit sendiri. Karena dia adalah firman yang satu di dalam Bapa. Karena apa yang dilakukan Bapa, itu yang dilakukan Anak. Itu juga yang dilakukan oleh Roh Kudus. Sebab kesatuan dalam satu hakikat itu bekerja bersama-sama. Kalau kita kasih analogi ya, kalau saya minum, nggak bisa badan saya aja yang minum. Harus juga roh saya dan pikiran saya juga melakukannya. Meskipun yang langsung memegang gelas minuman itu adalah tangan saya. Tetapi oleh roh dan nafas saya, oleh roh dan pikiran saya bisa minum. Sebab mayat tidak bisa minum. Tubuh sendiri saja tidak bisa melakukan apapun. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Yesus tuh manusia, Allah dan manusia. Itu yang benar. Bukan hanya manusia aja, ya, tetapi dia Allah dan manusia. Sakarepmu lah lu doang apa nih tadi? Lu doang yang ngerti. Ya iyalah, masa sakarepmu? Ya sakarep aku lah. Iman-iman gua. Halo Zahrul. Halo Zafrul. Halo. Opo meneh iki wala. Naik aja, kalau mau bertanya naik aja ke atas ya.
Nggak ngerti aku, hiang goeng. Nanti kalau ku jawab bahaya aku. Gitulah kira-kira. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo, Putra F2 Hafiz. Mereka tadi kan makan nasi. Emang tidak lihat nih makan barusan? Is, berantem karena nasi. Halo Hafiz. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Hafiz, ada yang mau ditanya. Kak, mau tanya, itu kan Yesus itu dulunya itu kan disalibnya. Nah, kalau semisal kan untuk nebus dosa. Nah, Bukan. apakah yang nyalib Yesus itu masuk surga atau gimana? Bukan nebus dosa Yesus. Nah, ya, yang nyalib Yesus itu gimana? Bisa masuk Kenapa? surga atau neraka? Semua orang berdosa itu masuk neraka, Bang. Berarti yang nyalib itu termasuk orang berdosa. Iya dong, membun-bun itu kan berdosa. Kalau semisal Yesus gak disalib kan dia gak bisa nebus dosa, gimana ini? Saya tadi nggak pernah mengatakan Yesus itu menebus dosa. Itu tadi. Makanya statement kamu yang pertama itu saya benarkan dulu. Yesus tidak pernah menebus dosa. Yesus itu menghapus dosa, bukan menebus dosa. Seandainya Yesus tidak disalib, manusia nggak ada yang selamat. Satu pun nggak ada yang selamat. Karena yang bisa menghapus dosa itu adalah Yesus. Semisal kakak hidup di zamannya Yesus, ada Yesus disalib itu disetujui apa kak? Kenapa? Semisal nih kakaknya ini hidup di zaman Yesus disalib itu setuju atau tidak? Setuju dong, orang dia bisa bangkit lagi kok. Ngapain nangis? Orang dengan cara dia disalib dia menyelamatkan saya, ya saya setuju banget. Justru kalau dia tidak disalib, saya nggak selamat. Justru saya sangat setuju. Bersyukur sekali dia disalib, mati dan bangkit. Keren banget justru. Saya harus menyetujui itu dan saya pun akan mengikuti apa yang dikatakan Kristus. Ya. Karena Kristus itu sudah mengatakan sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disiksa lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Loh, kalau Yesus tidak disalib dan tidak bangkit, gak ada kerennya Tuhan saya. Justru disitulah on point dari saya menuhankan Yesus. Karena dia disalib, mati dan bangkit. Kalau Tuhan saya tidak pernah membuktikan dia mati dan bangkit, saya gak pernah percaya adanya kebangkitan. Ini otak saya terlalu memikirkan itu. Itu justru kekuatan Tuhan Yesus itu di situ dinyatakan. Dia mati, lalu bangkit. Tuhan lain gak ada yang sekeren dan seepik itu. Coba saya tanya kamu. Coba saya tanya kamu. Tuhan kamu pernah gak melakukan hal yang seepik itu? Gak pernah ya? Saya gak akan percaya sama Tuhan yang gak bisa bangkitkan manusia. Itu. Berarti posisi waktu itu semisal Yesus disalib itu kakaknya setuju? Loh saya udah jawab kok, diulang lagi. Masa kamu ulang lagi? Kalau kehabisan pertanyaan tinggal turun aja. Itu jawaban saya dari tadi. Duh kak, kasihan kalau dia disalib. Orang dia bangkit kok. Kan tadi udah saya bilang, kalau dia tidak disalib, dia tidak bisa membuktikan dia adalah kebangkitan. Ketika dia mengatakan, akulah hidup, akulah kebangkitan. Loh kalau dia tidak membuktikan dia adalah kebangkitan, dengan cara tidak mati dulu lalu bangkit, ya saya gak percaya omongan dia, itu omong kosong semua. Makanya saya bilang, justru karena dia disalib, mati dan bangkitlah, baru saya percaya dia Tuhan. Sekalipun saya tidak akan pernah percaya Tuhan bisa membangkitkan saya, kalau dia tidak pernah membuktikannya dulu, seperti yang dilakukan Yesus. Coba logikamu. Ya toh, kamu percaya sama Tuhan yang ngaku-ngaku maha A, B, C, D, maha tapi itu cuman tulisan. Pada faktanya gak ada. Sama seperti orang yang ngaku-ngaku kaya, pas ditanya mana barangnya, gak ada. Itu namanya penipu, pembohong. Hilang dia. Hilang sendiri. Loh itu terlalu logis.
Ada orang Kristen di sini yang tidak setuju Yesus disalib. Bodoh kamu. Oh, justru kalau tidak Yesus disalib, ya nggak ada yang selamat, nggak ada. Udah selesai, nggak ada yang percaya itu Tuhan gitu loh. Itu pertanyaan basi yang dilontarkan si Donditan. Andai Donditan langsung nanya gitu sama saya, ku bikin pusing 7 keliling kepalanya di sini.